Kalian pengen hasil baby limbata seperti ini? Treatment seperti apa? Simak videonya baik-baik. Jangan di skip-skip karena ada info-info pentingnya juga. Oke? Jangan di skip ya, pokoknya diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Semoga kita diberi kesehatan dan dilimpahkan rezeki kita. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan treatment baby limbata saya. Banyak yang menanyakan tentang baby limbata ini. Warnanya kok bisa putih? Ya, limbarca katanya kayak gitu. Yang katanya limbarca WK. Ini itu di treatment. Gimana treatmentnya? Seperti biasa, jangan lupa bantu follow IG saya Ovi Animal, bantu like, komen, dan subscribe. Buat kalian kalau mau bertanya silahkan komen aja, nanti saya akan bantu jawab sebisanya saya, semampunya saya. Kalau misalkan ada perkataan saya yang kurang tepat, bisa kasih teguran atau kasih masukan juga bisa ya. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Buat kalian kalau pengen menghasilkan warna yang seperti itu, rawatannya limbata sejak dini. Rawatlah limbata sejak dini. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena limbata itu ikan yang bisa berkamuflase, bisa berubah warna tergantung dengan lingkungannya, entah lingkungan yang gelap ataupun cerah. Ya, kenapa harus sejak dini? Emang kalau beli di ukuran 12 cm, 13 cm ikan WC apakah bisa dijadikan seperti itu? Kalau menurut saya pribadi bisa, tapi itu sangatlah susah, butuh waktu yang cukup lama. Di sini saya akan menjelaskan secara detail sesuai selera kalian masing-masing. Ada yang suka limbata yang warna pekat dan ada juga yang suka warna putih. Tinggal sesuaikan aja dengan keinginan kalian. Warna cerah, dan ini sesuai pengalaman saya yang pernah mengalaminya. Kalau kalian benar-benar mau mencetak warna ikan limbata, latihlah sejak baby, minimal 9 cm ke bawah ya. Walaupun WC nggak masalah, yang penting size baby. Kenapa harus baby? Karena kalau kita merubah dari sejak baby itu akan gampang. Ibarat ikan WC sejak baby, dia di alam ya, dengan situasi yang lumayan gelap, maka rata-rata ikan WC kalau baru dapat warnanya itu gelap pekat, kecuali albino, itu beda lagi. Jadi untuk menghasilkan warna pada tubuh ikan yang maksimal, latihlah sejak baby. Meskipun butuh waktu yang lama, tapi hasilnya memuaskan. Untuk treatmentnya gimana bang? Yang pertama, pilihlah baby limbata, entah itu CB ataupun WC ya, yang size nya itu 5, 6, 7 cm lah. Pastikan ikan sehat, tidak ada kecacatan pada tubuh ataupun dorsal. Kalau sobek tidak masalah, tapi kalau misalkan cacat, jadi capek doang. Kita sudah treatment lama-lama ikannya cacat, pastikan ikannya itu enggak cacat dan ikannya doyan makan dan aktif di atas ya, tidak mojok di bawah doang. Jadi kayak gitu. Pilihlah limbata yang kriterianya lumayan bagus. Syukur-syukur kalau misalkan kalian mendapatkan ikan yang CB dapat indukannya, istilahnya lihat indukannya itu bagus, nah kalian juga bisa ambil. Dan yang saya punya ini sebenarnya saya juga belum pernah sama sekali melihat indukannya itu seperti apa, dan saya mencoba treatmentnya, saya pakai ini, saya pakai itu ya, nanti kita dilihat hasilnya pakai bagaimana. Oke, treatmentnya di sini kita ada dua pilihan antara warna cerah dan warna gelap, bisa kalian pilih sendiri-sendiri. Untuk cara treatmentnya, oke, untuk mencetak warna yaitu settingan tank. Settingan tank kalian mau limbata badan gelap ataupun cerah. Saya akan menjelaskan satu dulu. Yang pertama yaitu gelap ya. Nanti yang ikannya akan menjadi warnanya itu gelap pekat nanti ya. Ya, kalau kalian pengen badannya warna gelap,
ada plus minusnya juga. Gunakan settingan background hitam, pasir malang hitam, ataupun pasir halus moza, kayak pasir moza yang halus itu warna hitam. Dan jangan lupa cahaya lampu itu penting. Cahaya lampu itu sangat penting ya, penting agar warna dorsal ekor tidak pudar. Nilai plusnya ikan jadi warnanya itu gelap pekat ya. Kalau misalkan kalian pengen warnanya menjadi pekat, dan nilai plusnya kalau misalkan menggunakan background hitam, pasir warna hitam, itu dia akan menjadi pekat. Dan untuk minusnya apakah Abang? Untuk mengenai minusnya, kalian akan susah ketika untuk istilahnya kalau kalian pengen ikut kontes, itu akan susah. Ikan bisa kaget, bisa dibilang stres juga, bisa kaget karena dari baby, dari kecil sampai besar settingannya itu benar-benar gelap, dengan background yang gelap, pasir pun yang gelap. Ketika kontes tanpa background ataupun tanpa pasir, jadi kalau kalian pengen buat kontes ke depannya, kalau misalkan kalian ke depannya emang bener-bener pengen buat kontes, tapi kalian pengen bener-bener warnanya itu gelap, ya kalian bisa menggunakan pasir warna yang gelap. Cahaya lampu juga sangat penting ya, mau lampu LED ataupun yang lainnya juga sangat penting, yang cerah. Dan buat untuk backgroundnya jangan dikasih background ya, jangan kasih background, gunakan cukup yang tanpa background aja, transparan. Itu buat apalanya, istilahnya biar mentalnya itu nggak begitu down ketika kalian mindahin settingan tank juga. Ketika kalian pengen ganti settingan seperti ganti settingan warna putih, itu juga bisa. Kalau kalian ketika pengen buat kontes juga bisa ya, kan tanpa background. Jadi kayak gitu untuk mengenai warna limbata yang melatihnya dari baby sampai besar, itu akan menjadi warna jadi gelap. Jadi kayak gitu untuk yang pertama yang menjadi gelap. Dan untuk yang berikutnya yaitu yang banyak sekali disukai, yang komen-komen di video short saya itu banyak banget yang ngomong limbarca. Nah ini sekarang adalah yang limbarca, bisa dibilang yang warnanya menjadi putih. Sekarang limbata berbeda ya, berbadan cerah ataupun putih ya. Banyak yang ngomong katanya limbarca ya, gunakan settingan yang cerah, backgroundnya warna putih dan pasirnya warna putih. Kalau saya kemarin itu menggunakan pasir Bali, pasir pantai Bali yang warnanya putih sama tanpa background. Saya tanpa background ya, saya tanpa background dan menggunakan pasirnya itu pasir pantai Bali. Jadi seperti itu, jadinya itu limbarca seperti itu, warnanya itu putih ya. Saya mencetak limbarca kemarin seperti itu, tanpa background ya, hanya menggunakan pasir Bali dan tanpa lampu malah. Jadi kalau misalkan tanpa lampu, dorsalnya itu akan menjadi warnanya itu nggak nyala kayak gitu loh. Warna dari bagian dorsal, ekor pun itu nggak nyala. Dan setelah saya pindahkan tank yang terbaru, dan sekarang ini eksperimen lagi, dan saya udah mencoba, dan ini di akuarium di soliter ini saya menggunakan pasir merah, dan untuk mengenai backgroundnya itu background yang cerah. Dan sekarang ikannya menjadi warnanya itu agak gelap. Dan ketika dikasih cahaya lampu, warna bagian dorsal itu muncul tuh. Dan dia kita treatmentnya untuk mengenai pakannya juga kita ada tambahan ya, tambahannya kita juga ada. Masalah pakan nanti dulu kita akan bahas untuk mengenai yang background ini. Untuk saya soliter yang terbaru ini saya menggunakan pasir merah dengan background yang cerah. Dia berubah warnanya itu, yang tadinya limbarca sekarang jadi berubah drastis. Dan next time kita akan pindahin lagi, kemungkinan saya akan ganti lagi settingan seperti yang semula. Saya lebih suka yang kayak limbarca kemarin, yang kayak gini kayaknya kurang menarik. Dilihat aja warnanya tuh menjadi kayak pekat kayak gitu, warnanya itu nggak hitam yang enggak kecoklatan ya, nggak jelas, kurang bagus lah, menurut saya juga kurang bagus. Tapi kalau untuk mengenai cahaya lampu itu benar-benar sangat penting, soalnya untuk memunculkan warna, biar warna si bagian dorsal, bagian fin ekor itu biar menyala, dan bagian rim itu bisa menebalkan juga. Dan untuk masalah pakan nih, sekarang untuk masalah pakan, saya sendiri untuk mengenai pakan itu sehari terkadang 2 kali, sehari dalam waktu 1 hari itu 2 kali. Pagi saya kasih cacing yang besar, itu cacing yang besar cuma saya potong-potong, dan kebetulan kan ikannya ini kan kecil, kan ukurannya itu kecil, jadi saya kasih cacing
saya potong kecil-kecil, itu saya kasih makan itu pagi hari. Dan untuk malamnya itu sekitar jam ya habis saya pulang kerja. Nah itu saya mau tidur itu saya kasih peletnya itu cuma berapa biji doang, soalnya saya menyesuaikan perut si ikan. Kalau misalkan ikan kalian itu ikannya lumayan besar ya berarti peletnya juga lumayan besar. Peletnya apa bang? Peletnya saya hanya menggunakan pelet premium blue dan dengan dibantu cahaya lampu. Lampu itu terserah mau kalian mau pakai lampu LED ataupun lampu yang lain juga boleh. Ini saya menggunakan lampu yang kotak, ini lampu LED juga, lampu kotak, dan ini lumayan cahayanya juga lumayan cerah banget ya. Saya nyalakan itu sekitar sehari itu bisa dibilang 12 jam doang. Sehari itu setengah hari lah, berarti saya menyalakan lampu itu cuma setengah hari doang. Nah itu sangat mempengaruhi banget, saya untuk warna itu sangat mempengaruhi banget. Dan perbedaannya itu sangat jelas banget. Nih perbedaannya itu seperti ini. Dan ini adalah perubahannya. Nih saya untuk mengenai yang pertama itu saya menggunakan apa namanya yang bawah ya, foto yang bawah itu yang pertama. Saya untuk baru pertama dapat itu saya menggunakan tanpa background, pasirnya juga pasir Bali warna putih dan tanpa cahaya lampu, dan itu warnanya jadi seperti itu. Rimnya itu tipis, warnanya itu nggak muncul, tapi bagian tubuhnya itu warnanya itu bener-bener putih, itu tanpa cahaya lampu. Dan untuk yang di atas itu yang sekarang saya menggunakan background yang cerah, dan untuk mengenai pasirnya saya menggunakan pasir merah dan saya menggunakan cahaya lampu. Dan ini perbedaannya sangat drastis. Di bagian dorsal, fin, ekor itu muncul warna birunya dan rimnya itu tebal jadinya. Dan itu perbedaannya sangat drastis. Dan itulah pengalaman saya pribadi. Saya di sini cuma nge-share pengalaman saya pribadi yang saya udah pernah mengalami, bahwa yang namanya merawat baby limbata ya seperti itu sangat benar-benar drastis, dan itu perubahannya juga cepet banget. Jadi kalau kalian benar-benar mau mencetak warna yang benar-benar yang kalian inginkan, mau warna itu gelap ataupun warna yang cerah, kalian belilah yang channel Limbata Baby, itu sangat cepet banget perubahannya. Dan saya untuk mengenai pindahan tank terbaru ini dalam waktu 3 hari pindah ke soliter yang background cerah, background cerah pasir merah, itu perubahannya cepet banget. Dalam waktu 3 hari ikan warnanya itu berubah drastis cepet banget. Jadi kalau kalian mau latihlah dari baby, dan karakter bisa dirubah. Nah sekarang terkadang ada orang yang misalkan kayak teman-teman ada yang komen, bang lebih baik push pakan apa latih mental dulu? Kalau saya pribadi lebih ke mental dulu. Kenapa? Kalau kalian push pakan, kalian badan itu cepat besar, tapi untuk bagian fin dorsal ekor itu pasti kecil. Beda banget ya. Emang belum bertumbuhnya, tapi kalian push itu yang besar bukan ekor, bukan fin, bukan dorsal, tapi yang besar itu cuma badannya, tapi bagian ekor, bagian dorsal itu sama sekali belum tumbuh. Emang belum waktunya tumbuh, tapi kalian push pun itu yang tumbuh bukan bagian dorsal, yang ada yang bagian besar itu bagian badannya. Kalau saya pribadi lebih ke mental dulu, soalnya ketika kita latih mental dulu, giliran kita ngasih makan itu kita nggak bosan, kita sambil pancing kanan kiri. Ketika kita kasih pakan hidup, dia mau ngejar-ngejar, dia enak kayak gitu. Kalau kalian hanya push pakan, kasih pakan tinggal, itu nggak nyaman menurut saya ya. Kayak gimana ya, kayak pelihara ayam, kayak biasa doang, nggak bisa buat mainan, buat hiasan itu nggak bisa. Jadi kalau menurut saya pribadi, saya lebih ke mental dulu, tetap sambil proses pengepusan juga. Tapi kalau untuk pengepusannya itu nggak begitu banget, istilahnya nggak tiap hari kita kasih push yang terlalu banyak biar cepet gede. Itu nggak seperti nggak dikasih makan ya kok kurus banget, nggak kayak gitu. Emang ini pelatihannya biar ikannya itu bener-bener gimana ya, badannya itu profesional, badannya itu bagus, dilihat dari badannya itu bagus, warnanya juga naik, enak, dilihat dari ekornya juga dia mekar dan enak, jadi kayak gitu. Nah kalau misalkan kalian push itu kecil, kelihatan kecil. Nah jadi itu saja yang bisa saya sampaikan nih. Ini sekedar pengalaman saya pribadi
ya. Buat kalian yang mau bertanya silahkan komen aja. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe juga. Bantu share juga kalau ke teman-teman kalian kalau informasi ini benar-benar penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.